Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali, dan sharing kita kali ini sangat penting banget ya. Ini menurut saya pribadi sudah di level advance. Jadi buat teman-teman sekalian harap diperhatikan baik-baik. Karena apa? Karena kalau nanti saya menyampaikannya ada yang salah atau kurang tepat gitu, teman-teman bisa mengkoreksi. Oke. Nah, yang kita bahas kali ini adalah naratif di time frame besar sekaligus nanti power of three. Nah, oke. Nah, apa itu naratif? Apa itu power of three? Oke, langsung saja kita masuk ke USD CHF di time frame bulanan atau monthly. Oke, kalau kita lihat nih ya. Nih, kalau kita lihat yang sudah terjadi di USD CHF ini terjadi 3 candle bullish berurutan. Nah, bagaimana cara membacanya sehingga kita bisa tahu kemungkinan arah marketnya mau kemana? Nah, di naratif seperti ini saya biasa menggunakan paling tidak dua komponen, guys. Komponen yang pertama liquidity, swing point. Nah, kemudian fair value gap. Nah, bukan berarti order block gak dipakai, cuman order block yang tentunya masih fresh, yang ada fair value gapnya. Makanya saya singkat saja, saya gunakan fair value gap dan liquidity atau swing point. Nah, swing point itu seperti apa? Jadi kalau teman-teman sudah mempelajari yang namanya pullback valid, yaitu pullback valid itu saya gunakan sebagai swing point, karena pullback valid itu setidaknya dalam swing point itu ada 3 candle yang berurutan yang membentuk seperti apa ini ya, misalkan candle merah ini saya hitung mulai merah yang satu ini sama ini belum, karena ini belum ada apa namanya belum ada namanya pullback. Tapi kalau saya hitung candle merah yang ini terus hijau ini sama hijau yang besar ini, maka di sini sudah ada pullback valid, maka low ini adalah swing point. Nah, kemudian kalau saya hitung ini swing pointnya untuk menentukan liquidity, maka kalau teman-teman sudah paham pullback valid ya, yaitu nah di sini candle hijau besar ini, kemudian candle merah ini, kemudian candle ini apa merah yang besar ini, maka ini sudah menunjukkan adanya swing point. Swing pointnya mana di sini? Jadi ini berpotensi menjadi area liquidity gitu. External liquidity. Oke, ini liquidity dan fair value gap ini sebagai internal liquidity, premium discount array. Dua-duanya premium discount array, PD array, cuman posisinya yang berbeda. Kalau swing point itu eksternal, kalau yang fair value gap itu internal. Oke. Nah, terus bagaimana cara membacanya? Jadi seperti ini, kita lihat di update-nya ini. Nah, kita lihat bahwa swing point ini sudah di break. Oke. Sudah di break. Di break close body, artinya sebenarnya ini mengindikasikan bahwa harga sedang downtrend. Oke, sedang downtrend. Karena apa? Karena di sini liquidity yang dilakukan oleh harga ini, candle ini adalah run liquidity, bukan sweep liquidity. Kenapa? Karena dia close di bawahnya. Artinya kalau kita menggunakan pendekatan struktur market, harga ini naik kemungkinan besar hanya akan mengambil inducement ini atau swing point ini. Begitu. Ini kalau kita menggunakan pendekatan struktur market. Lah, kalau menggunakan pendekatan logic trading seperti yang kita bahas di video sebelumnya, apakah nanti nyambung? Ya nyambung juga, sama aja. Jadi kalau kita gabungkan lebih mantep lagi gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita gunakan dengan pendekatan logic trading seperti kemarin? Nah, begini. Tetap saja ketika harga itu menyapu liquidity dengan sweep atau dia run liquidity, apa itu run ya mampu close di bawahnya seperti ini dan lanjut biasanya. Tapi kalau ini bisa juga masih ini dia break bawahnya tapi langsung kembali. Ada yang bilang ini juga hanya sekedar sweep. Oke.
Ya terserah, tapi kalau saya pribadi ketika dia mampu close di bawah atau di atasnya itu berarti ini harga sebenarnya sedang downtrend. Saya anggap naiknya ini hanya sebatas koreksi. Tentunya di time frame monthly ya beda, nanti kalau di time frame yang lebih kecil tentu ini koreksi ini sudah tren besar gitu kan. Nah oke, lanjut. Nah ketika sweep ini tentu close-nya di atasnya sini, ini sweep aja terus kemudian balik lagi naik. Kalau di sweep ada kemungkinan besar tren akan berubah menjadi naik, jadi kenaikan ini nggak sekedar koreksi gitu, itu bedanya. Nah sekarang kita konfirmasi dengan logic trading seperti analisa atau metode yang kita gunakan di video sebelumnya. Kalau ada seperti ini kan di sweep ini apa di break ini ya, maka seperti ini saya belum bisa memastikan atau belum bisa mengasumsikan bahwa harga ini mau ke sini sebagai tujuan. Oke. Kenapa? Ini cara berpikirnya yang biasa saya gunakan. Nah, kenapa? Karena di sini ini masih ada fair value gap. Oke, ini ada fair value gap. Sementara di sini close bodinya di bawahnya ini, gitu ya. Artinya untuk bisa mencapai ke sini, fair value gap ini harus di overlap, oke, harus di overlapping, oke, gitu. Kalau ini kan terlihat ini sudah di overlap, ya kan, sudah di overlapping. Nah ini, maka bisa saya narasikan, bisa saya asumsikan bahwa harga memang mau mengambil inducement ini. Gitu. Berarti ya dari sini meskipun ini mungkin di time frame yang lebih kecil ini ada order block, ada fair value gap, ya jangan berharap dia berekspektasi terlalu besar dari sini langsung turun menuju low-nya sini. Begitu. Ya kenapa? Karena ini fair value gap di sini sudah di overlapping sebagai bentuk konfirmasi dia mau ke atas karena sebelumnya sudah mengambil liquidity di sini. Nih. Oke. Jadi liquidity di sini diambil, dikonfirmasi dengan overlapping di sini, maka memang ada kemungkinan besar, probabilitas lebih tinggi dia mau ngambil inducement di sini. Ini cerita di monthly time frame. Sementara apakah dia membuat fair value gap dari 3 candle ini? Ternyata tidak. Kalau tidak, kita turun ke time frame yang lebih kecil. Nah, untuk dari mana kira-kira USD CHF ini akan mengambil inducement ini? Apakah dari titik ini langsung ke sini atau dia mau pullback dulu ke bawah langsung ke sana? Gitu kan. Nah, oke, kita langsung ke weekly time frame. Tapi perlu diingat bahwa seperti ini pun nggak ada jaminan 100%. Cuman ya seperti ini probabilitas. Oke, probabilitas. Oke, kita lihat ya, kita urutkan dari bawah. Ternyata kalau kita perhatikan di weekly time frame, harga ini melaju naik dimulai dari sini, fair value gap ini. Nah, oke, setelah mengambil liquidity di sini, kemudian dia naik sampai ke sini, membentur order block di sini, ya kan. Terus kemudian menciptakan fair value gap di sini. Nah, fair value gap di sini diciptakan sebagai pijakan untuk menghancurkan fair value gap ini sekaligus untuk mencapai target tujuan awalnya di sini ini tadi. Nah, oke. Setelah dia naik, akhirnya ngebentur fair value gap di monthly tadi ini yang ternyata hanya di respect kecil, kemudian lanjut naik. Nah, di sini di bawahnya fair value gap monthly ini dia juga ada nih fair value gap. Oke, ini ada fair value gap, apakah ini sudah diambil? Ternyata belum. Nah, ini belum saya besarin ya. Ini belum, ini berarti fair value gap ini masih fresh dan ini inset ya. Oke. Nah, terus kemudian di sini menciptakan fair value gap lagi. Nah, kita punya fair value gap lagi. Ini fair value gap di sini adalah run
Oke. Kenapa run di sebelahnya ini ada resisten atau swing point di sini yang di break. Oke, nah ini ya. Oke, ini. Maka kalau seperti ini kasusnya, yang biasa saya gunakan itu fair value gap-nya itu adalah zona yang ini. Jadi nanti saya akan menunggu harga masuk ke di bawahnya sini. Jadi ini kan ada sisa fair value gap, atau ini saya geser aja. Nah, gini. Dari dari candle high candle pertama ini ke ini swing point ini aja. Jadi yang sini nih saya nggak terlalu perhatikan. Jadi nanti saya menunggu dia masuk ke sini, baru saya mencari konfirmasi. Nah, konfirmasi ya tadi itu nanti kita akan bahas di power of 3. Oke. Nah, oke, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly ini, kita lihat juga dia candle ketiga. Nah, candle ketiga ternyata dia close-nya di bawah high candle kedua. Ini candle seperti ini memberi tahu kita apa? Nah, biasanya ya, jadi ini semua probabilitas. Kebanyakan kalau seperti ini dia akan balik dulu maksud saya ke fair value gap sebelum dia naik ke sini. Jadi target terdekatnya ya high ini, nanti target maksimalnya ke sini gitu. Ke ini tadi. Inducement di time frame monthly. Seperti itu. Jadi kalau close-nya seperti ini, secara umum biasanya dia akan turun dulu baru kemudian naik. Kalau close-nya di atasnya candle kedua, high candle kedua, biasanya dia nggak turun lagi, ya turun tapi dia akan ngambil liquidity dulu baru kemudian turun. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat di candle keempat. Di candle keempat itu apa? Apakah candle keempat dia naik dulu, ngambil liquidity-nya ini sampai yang ini juga. Kalau dia mau turun berarti mau ke sini, kita mau mencoba cari peluang sell, berarti candle ini nanti candle keempat di weekly ini harus close sweep liquidity, boleh yang ini sama yang ini. Baru nanti kita mencari setup sell dengan target terdekatnya di sini. Nah, tapi kalau misalkan dia langsung turun, mending kita tunggu di sini, baru kemudian targetnya di sini sama ini. Tentunya kita tunggu konfirmasi. Itu cerita di time frame weekly. Jadi sejauh ini time frame weekly masih mendukung penuh, mensupport penuh cerita di time frame monthly. Lah kenapa? Karena di time frame weekly sendiri selalu menciptakan fair value gap buy untuk mencapai titik tertinggi seperti yang dinarasikan di time frame monthly. Di time frame monthly targetnya adalah ke sini. Oke. Nah, begitu. Nah, sekarang kita lihat ke time frame daily. Di time frame daily seperti ini. Oke. Di time frame daily kalau kita perhatikan, oke, di sini ada fair value gap terakhir yang dibuat. Oke. Dan harga candle keempat ini dia berhasil masuk 50% dari fair value gap ini. Nah, kemudian candle berikutnya adalah kecil biasanya. Nah, ini probabilitasnya. Kalau seperti ini jangan ngambil buy di sini kalau saya ya. Ini sangat hati-hati karena di sini power turunnya lumayan, bisa masuk ke fair value gap hampir 50%, dan candle ini kecil ini biasanya nanti akan menciptakan dorongan kuat, akan menjadi sebuah momentum ledakan untuk turun, bisa jadi ya. Jadi di sini saya masih wait and see. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga ada fair value gap yang dibentuk di zona ini. Apakah nanti akan bereaksi di sini saja, tidak mengambil di weekly tadi? Kalau weekly tadi setelah kita repen kan di sini nih, di sini. Nah, di sini ini adalah zona order block juga. Kalau kita tarik dari sini,
sampai ke sini memang cantik di sini. Kita tunggu aja nanti di sini. Oke, di sini biarkan turun sampai ke sini, baru kita akan mencari konfirmasi dia naik. Oke, jadi artinya di time frame daily pun artinya di sini adalah lokasi penghalang untuk harga melanjutkan kenaikan. Kalau di sini nanti tidak di broken, berarti harga memang akan kembali naik seperti cerita atau narasi di time frame monthly tadi. Jadi ya sebelum diselesaikan monthly tentu daily ke sini, weekly juga ke sini. Tentu dia akan menyelesaikan tugas dari tiap-tiap time frame dulu sebelum menyelesaikan time frame monthly-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi baik weekly maupun daily, saya rasa masih sependapat, dia akan mensupport cerita di time frame monthly. Jadi seperti itu. Narasinya dulu di time frame monthly, oh dia mau naik, targetnya di sini. Nah, sekarang di time frame monthly kita belum tahu nih naiknya dari mana karena tidak ada fair value gap yang dibentuk tadi kan. Di monthly tidak ada fair value gap yang dibentuk oleh 3 candle ini, maka ya kita mencari dukungan di time frame yang lebih kecil. Nah, di sini kita tidak menemukan nih fair value gap sebagai area pijakan untuk melanjutkan harga mencapai inducement ini. Maka kita turunkan time frame ke time frame weekly. Nah, ternyata di time frame weekly mensupport cerita dari monthly bahwa dia mau naik, tapi setidaknya dia harus turun dulu ke sini untuk melanjutkan kenaikan mencapai target ini. Seperti itu ceritanya di monthly dan weekly. Nah, kemudian di daily ternyata juga sama. Di daily juga menceritakan bahwa ternyata harga ini memang setuju dia mau naik, cuman ya harus cari minum dulu dong, cari bahan bakar dulu, ya kan? Cari PD array-nya dulu. Nah, PD array-nya di sini. Ini adalah diskon array-nya dan premium array-nya adalah high ini dan ini. Oke, jadi sebagai premium array ini sebagai target nanti setelah dia berada di diskon array. Oke, atau ini juga disebut internal liquidity, external liquidity. Jadi harga itu kan bergerak dari PD array satu ke PD array yang satunya lagi, dari diskon array menuju premium, dari premium menuju diskon, atau dari internal liquidity menuju eksternal. Kalau dari eksternal berarti dia akan menuju ke internal. Nah, seperti itulah konsepnya ya. Meskipun nggak selalu 100% seperti itu, tapi kalau kita mempunyai satu pegangan paling tidak kita sudah tahu, oh jalan ceritanya seperti ini. Meskipun di dalam dunia trading kita tidak boleh meyakini 100%, selalu ada celah untuk menjadi probabilitas. Nah, gitu guys. Oke, sampai di sini untuk cara menarasikan atau membaca naratif high time frame, saya rasa sangat gampang, teman-teman pasti sudah bisa. Jadi nanti kalau ini ternyata ada kurang atau ada salahnya, teman-teman bisa mengkoreksinya. Oke. Nah, terus power of 3 itu apa? Nah, ini mungkin teman-teman beda dengan saya atau gimana, nggak masalah. Nah, yang penting ini saya mau ceritakan apa yang ada dalam pandangan pribadi saya. Power of 3 itu sebenarnya adalah konfirmasi. Bagi saya ya, konfirmasi. Saya gunakan konfirmasi. Jadi teman-teman jangan bingung dengan istilah power of 3 kayak kalau teman-teman sudah belajar price action. Jadi menurut saya pribadi, price action itu adalah sebenarnya induknya ya dari cerita-cerita teknik-teknik maupun SMC maupun ICT itu. Karena setelah saya perhatikan ya sebenarnya ya price action aja, cuman bahasanya aja itu menurut saya yang dirubah-rubah ya. Mungkin ada sedikit modifikasi tentu, tapi pada dasarnya kalau teman-teman paham price action ya saya rasa sudah lebih dari cukup gitu. Karena price action sendiri ya ini sebenarnya price action. Nah, power of 3 itu apa sih? Power of 3 AMD ya kan, accumulation, manipulasi dan distribusi. Teman-teman kalau sudah paham Quasimodo, Head and Shoulders ya itu dia. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, cuman bahasanya itu dibolak-balik gitu. Di beda apa ya istilahnya. Nah, gini aja, kita langsung ke chart yang sudah terjadi. Contohnya
contohnya gini, saya coba turun ke time frame berapa ya, dari daily, misal oke gini ya. Oke, ini saya hapus dulu, kita menuju ke power of 3. Saya hilangkan dulu gambarnya. Nah, begini. Coba kita perhatikan. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ya kan? Di sini kan ada fair value gap. Ini fair value gap kan. Di sini. Nah, ini fair value gap. Dari fair value gap ini, maka boundariesnya di mana atau batasan terakhirnya di mana bahwa fair value gap sebagai setup buy ini masih berlaku di sini. Oke. Low ini. Jadi kalau kita mau buy, tentu SL-nya di bawahnya sini. Nah, terus kalau kita sudah mempunyai diskon array ya, sebagai diskon array, ini fair value gap ini sebagai diskon array, maka kita akan mencari konfirmasi ketika harga masuk ke sini kan, untuk mencari konfirmasi buy. Nah, itu kita masuk ke time frame H1. Nah, disinilah kita akan mencari yang namanya power of 3. Jadi power of 3 itu nggak selalu dimanapun tempatnya kita gunakan. Kalau saya tentu tetap menggunakan setup di time frame yang lebih besar. Di time frame yang lebih besar itu harus berada di zona PD array, baru kita masuk ke time frame yang lebih kecil untuk mencari power of 3 gitu guys. Itu menurut pandangan saya. Jadi seperti ini ya. Nah, power of 3 yang pertama itu akumulasi. Akumulasi itu apa? Akumulasi itu ya Z. Nah, ketika harga turun seperti ini, kemudian balik lagi naik. Nah, ini kan Z ini. Hingga pada saatnya nanti akan terjadi manipulasi. Manipulasi itu apa? Kalau di sini tentu manipulasi akan mengambil seolah-olah break bawah, padahal dia mau naik. Karena apa? Dia berada di setup buy. Jangan kita mencari manipulasinya di atas, kemudian rencananya mau turun atau berekspektasi atau berasumsi harga mau turun, ya jangan. Karena apa? Nah, ini butuhnya kombinasi time frame besar dengan time frame kecil. Karena kita sudah mempunyai PD array di daily time frame, bahwa di zona PD array-nya itu berada di diskon array, tentu ya kita mencari AMD atau manipulasinya ke bawah untuk melanjutkan kenaikan kan gitu. Nah, jangan berlawanan dengan time frame besarnya gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mencari membaca akumulasinya. Nah, akumulasi ya gampang ya, setway. Yang lebih susah itu mungkin agak sedikit beda pandangan, itu adalah manipulasi. Manipulasinya itu yang mana gitu. Nah, oke, misalkan ini sebagai titik terendahnya. Pertama ini saya ambil misalkan di zona setway nya itu ini. Setway. Nah, sampai ke sini kan, ini high-nya sini. Nah, gini kan. Sebentar, saya matikan dulu magnetnya. Oke. Nah, berarti ya kan gateway-nya kan di sini. Dari sini ke high ini kan. Nah, kita geser aja ke sini. Nah, mana yang keluar dari gateway ini? Keluar ke bawah ya. Ya kan ini kan, ini kan. Nah, ini adalah manipulasi. Apakah ketika dia naik ke sini sudah manipulasi? Sudah manipulasi. Nah, manipulasi itu terkonfirmasi sebagai manipulasi apabila dia sudah melakukan displacement. Nah, itu kuncinya. Nah, kita lihat, oh dia naik, tapi naik ini enggak melakukan displacement. Karena bagi saya displacement itu harus disertai dengan pengambilan paling enggak pullback valid. Apa ini mengambil? Oh ya, di sini mengambil pullback kan, mengambil pullback valid. Terus dia juga menciptakan fair value gap.
dalam perjalanannya naik. Apakah di sini menciptakan fair value gap? Oh, di sini ada fair value gap. Oke. Di mana lagi ada fair value gap? Di sini. Ini ada fair value gap. Oke. Artinya kita bisa mengambil buy di dua zona ini. Nah, terus mana yang lebih proper kita gunakan, lebih bagus kita gunakan? Nah, di sini kita gunakan yang namanya Fibonacci untuk mencari optimal trade entry. Nah, dari sini ke sini. Nah, optimal trade entry-nya ya di sini. Nah, di sini. Tapi ternyata nggak nyampe ke sini. Oke, kalau misalkan ternyata di sini di miss, ya kita mencari lebih bagus lagi, lebih kuat lagi di second leg. Ini kan tadi masih di first leg kan. Nah, ini first leg. Lah, lebih bagus itu di second leg. Nah, setelah di second leg, maka kita bisa lihat bahwa di sini kita perhatikan apakah di ujung sini ini adalah pullback valid ini. Ini pullback valid, berarti di sini ada real chop yang menunggu. Oke, mana itu real chop yang ini tadi? Karena di sini ada pullback valid, harga turun ke bawah kemudian balik lagi naik mampu mengambil pullback valid ini, maka ini adalah real chop. Oke. Maka kita tunggu di second leg sekaligus mengambil real chop. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi di mana ada inducement, di mana ada apa namanya kok inducement, displacement yang ada apa namanya imbalance. Nah, di sini. Oke. Kemudian di mana lagi? Di sini ada kecil, di sini ini sangat kecil ya, tapi enggak ya apa sih. Nah, ini loh kecil ini. Nah, oke, di situ. Nah, di sini ya, ini ada kecil sekali. Nah, apakah di antara setelah naik ini ada berada di zona optimal trade entry? Nah, kita gunakan lagi Fibonacci. Nah, dari sini ke sini. Ya, ini berada di zona Fibonacci. Nah, di mana kita entry-nya? Ya, entry-nya di zona itu tadi, ada berada di optimal trade entry. Berarti dari sini. Bisa kita ambil langsung dari sini, SL-nya di bawahnya sini. Targetnya ke mana? Paling enggak 1:2. Oh, jauh ternyata di sini. Nah, balik lagi. Di sini kalau kita ngambil di sini, ternyata itu secara hitung-hitungan risk rewardnya tidak memadai, makanya nggak perlu kita ambil. Seperti itu. Oke. Nah, itu ya biasanya sudah panjang-panjang kita nggak ini, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Oke. Nah, terakhir masih ada ini, ternyata dia datang ke sini. Oke, datang ke sini. Oke, datang ke sini. Oke, seperti ini. Berarti kita bisa ambil juga di sini. Ambil juga di sini. Ini tadi yang pertama ya. Lah, di sini yang biasanya saya sering kena SL juga. Kenapa? Saya biasanya sering lupa nggak ngambil bandrisnya sebagai SL. Nah, gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau saya ngambil di sini ya SL-nya di bawah sini, nggak selalu di bawahnya ini. Tadi kan bandrisnya di sini, batasan bahwa setup ini masih bisa buy adalah kalau dia mampu break. Yang ini kan kita tandai. Nah, makanya pentingnya risk to reward itu gitu, guys. Jadi kalau misalkan ini ya, di sini kita ambil buy di sini, terus kemudian SL-nya di sini atau SL-nya di bawahnya ini dengan target di sini, apakah masih 1:2? Nah, kalau masih 1:2 lebih aman di sini. Tapi kalau misalkan enggak, ya ini tadi yang di atasnya ini.
Ntar yang di sini berarti di bawahnya ini. Jadi hasilnya di hasilnya di sini. Otomatis kalau SL-nya di sini kita kena SL. Nah, gitu. Artinya balik lagi, setupnya bagus, konfirmasinya bagus. Kalau RR-nya nggak bagus ya jangan. Itu prinsip itu. Jadi kalau misalkan kita tetap hajar saja, ya mungkin akan sering kena SL, ya kan, sering kena ACL. Karena apa? Memang nggak ada yang 100% benar. Oke ya, seperti itu ya. Jadi power of 3 itu seperti itu. Nah, kalau misalkan kejadiannya seperti ini, bagaimana kita yaitu tadi, bagaimana kita istilahnya itu apa ya, menanggapi atau ya kita akan bertindak gitu, maksudnya bagaimana kita akan menyikapi hal seperti ini. Yaitu tadi, kuncinya adalah RR. Kalau RR-nya bagus kita ambil, kalau enggak ya jangan. Nah, itu. Tapi di Power F3 sendiri kan banyak di beredar video menggunakan target dengan panjangnya manipulasi. Nah, ya bisa juga. Tapi kalau saya pribadi lebih senang menggunakan narasi yang seperti ini tadi. Jadi targetnya di mana sudah kita tahu, high-nya, terus batasan SL-nya di mana kita sudah tahu. Jadi seperti itu. Nah, kalau di kebanyakan video ini ya, saya sedikit kupas juga. Berarti kita ngelihatnya di sini. Karena apa? Karena high di sini kan sudah diambil sama yang pertama ya. Sebentar. Ini kan ini ada high tadi, terus kemudian ini ada high. Ini kan sudah berpindah ke sini. Artinya, nah, kita mencari akumulasinya, kita lewatkan yang kita nggak anggap dulu yang sini, tapi kita fokus yang di sini. Nah, itu ya. Nah, kalau seperti ini ceritanya, di manakah ini saya hapus dulu. Nah, di manakah akumulasinya dimulai? Nah, berarti di sini ketika dia turun sampai sini, oke, sampai ke sini, dan dia balik lagi naik, ya kan? Oke, seginilah, atau bisa boleh segini, tapi ya ini aja. Berarti di sini terjadi lagi banyak sekali manipulasi, baik atas maupun bawah, kan gitu ya. Ini manipulasi ke bawah, ini manipulasi ke atas. Oke. Nah, manipulasi itu dia harus terkonfirmasinya, dia harus menciptakan displacement. Oke. Nah, displacementnya mana? Di sini. Ini ada displacement. Ini ada dua candle ini saya anggap sebagai displacement. Nah, lagi-lagi batasannya tentu di sini ya, batas bawahnya. Nah, ini mampu mengambil mengambil low ini sebagai liquidity, manipulasi, seolah-olah dia break bawah ke sini, di sini. Kemudian dia naik, dan di sini akumulasi lagi sampai akhirnya dia break lagi, ini menciptakan fair value gap di sini. Kemudian lanjut naik dan break ini. Ini adalah displacement. Oke, maka zona ini adalah zona untuk buy. Nah, SL ada di sini, Nah, targetnya di mana? Ya di atasnya tadi. Jadi kalau kita mau buy lebih detail lagi ya di zona sini. Berarti di sini nih. Kalau kita SL-nya irit banget di sini ya tentu kena SL lagi. Makanya risk to reward itu penting. Jadi kalau kita lebih detail itu kita buy-nya tentu di sini. Tapi kalau di market jalan kan nggak semudah itu, ya benar. Makanya butuh banyak latihan. Jadi di sini, nah SL di sini, nah, target terdekatnya bukan target terdekat, memang targetnya di sini, di high ini. Nah, kalau kita menggunakan menggunakan Fibonacci sebagai target dengan titik manipulasi panjangnya manipulasi sebagai acuan, maka caranya seperti ini. Kita tarik ini
dari sini ke sini. Ini saya anggap sebagai manipulasinya itu di sini. Maka targetnya bisa di level pertama di 1.618 atau di sini. Berarti bisa di sini, bisa di sini. Tergantung nanti risk to rewardnya itu nyampe apa enggak. Kalau di sini RR-nya bagaimana? RR-nya nggak nyampe 1/2. Nah, berarti di sini. Nah, kalau di sini 1/2 lebih bahkan, oke. Nah, seperti itu. Itu targetnya. Jadi yang dipakai itu adalah panjangnya manipulasi. Panjangnya manipulasi itu adalah ya ini tadi. Ini manipulasi, kalau saya menganggap manipulasinya itu di sini. Dari sini kan balik lagi ke atas ini kan, kemudian break seolah-olah mau turun kan, close di terendah ini, tapi ternyata dia balik lagi ke atas sampai menciptakan displacement. Atau kalau misalkan kita menggunakan ini yang akumulasinya, ya berarti manipulasinya itu dari titik sini ke titik sini. Berarti kalau menggunakan yang ini berarti entry-nya di sini. Nah, ya ini ya sama di sini nih. Oke, berarti kita bisa tarik mana tadi fibunya. Nah, dari sini ini sebagai manipulasinya adalah dari sini sampai ke sini. Oke, berarti kita akan target ke sini. Lebih tinggi ini. Oke. Nah, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Saya rasa cukup lah ya di materi kali ini. Nanti kalau ada yang kurang tepat bisa diperbaiki atau kita saling sharing aja nanti di kolom komentar. Oke, saya akhiri dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.